Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Postas TV dari program Humanities. Jadi kali ini saya bakalan membahas tentang tujuan dari komunikasi simbolik yang dibubuhkan dalam karya-karya sastra. Contohnya seperti kamu cantik sekali bagaikan rembulan gitu. Itu kalimat-kalimat seperti itu yang membubuhkan simbol-simbol seperti itu. Ini di sini simbolnya adalah bulan, ya kan. Ini untuk apa tujuannya? Kemudian aku tidak mau pergi ke rumah yang bersimbah darah itu. Nah, itu simbol-simbol yang seperti itu tujuannya untuk apa? Ya, di sini saya ingin menjelaskan tujuan dari pembubuhan simbol-simbol seperti itu dalam karya sastra, dalam komunikasi sehari-hari dan lain sebagainya. Yang pertama, sebenarnya ada lima pokok daripada tujuan pembubuhan simbol komunikasi seperti ini, yaitu komunikasi simbolik. Yang pertama itu yaitu untuk mempengaruhi pembaca. Yang pertama itu untuk mempengaruhi pembaca. Pembaca ini akan mudah terkesan gitu, akan mudah teringat gitu dengan ada simbol seperti ini. Akan mudah terbayang dalam benak ataupun pikiran si pendengar ataupun si pembaca. Kenapa si pembaca? Karena kalimat-kalimat simbolik seperti ini sering ditemukan di dalam karya sastra seperti novel, cerpen dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian itu menghidupkan emosional atau mempengaruhinya. Jadi tujuan yang kedua itu untuk mempengaruhi emosional si pembaca atau emosional si pendengar. Itu bagaimana dengan adanya kata-kata simbol komunikasi kalimat-kalimat yang berbentuk simbol seperti ini akan mendorong si pembaca ini terbangkit emosionalnya. Misalkan tidak mau pergi ke rumah yang bersimbah darah, jadi si pembaca dapat membayangkan bahwa si darah yang disebut adalah bahwa di situ ada sesuatu yang terjadi yang berkaitan dengan pembunuhan kah ataupun sesuatu yang menghilangkan nyawa secara tragis. Ini akan lebih dramatis, ya, kesannya itu akan lebih dramatis seperti itu. Kemudian akan memberikan makna yang lebih luas, ya. Jadi ketika disebutkan suatu simbol dalam suatu komunikasi ataupun dalam sesuatu karya sastra dimunculkan simbol tersebut, ini akan membuat pembaca ini bebas menafsirkan simbol tersebut, mengandung makna apapun di situ yang masih dalam luar lingkup simbol tersebut. Seperti tadi simbolnya darah, ya kan. Ini bisa tragis, ada pembunuhan, ada ada pembunuhan, ada pokoknya sesuatu yang merenggut nyawa secara dilukai seperti itu, secara darahnya keluar nanti ataupun dibacok dan lain sebagainya. Ini akan ditafsirkan lebih luas oleh si pembaca seperti itu. Jadi mana-mana tersebut itu akan terlintas dalam tafsiran-tafsiran tersebut akan terlintas dalam benak si pembaca seperti itu. Kemudian yang keempat itu mengaktifkan imajinasi si pembaca. Jadi dengan adanya simbol seperti ini, itu kalimat-kalimat yang di dalamnya mengandung simbolik, itu akan mendorong imajinasi si pembaca itu untuk aktif, untuk muncul, untuk aktif, untuk membuat imajinasi pembaca itu aktif gitu. Contohnya misalkan aku mendengar gemuruh ombak yang seolah bagaikan petir yang menyambar. Nah, itu misalkan kalimat di situ ada petir kan ada simbolnya gelegar dan lain sebagainya, suara hantuman yang besar dan lain sebagainya. Itu akan membuat akan membuat imajinasi si pembaca itu aktif gitu. Oh, seperti apa sih gelombang laut yang begitu besar gitu, hingga seolah bagaikan petir itu, bagaikan guntur dan lain sebagainya. Ini akan membuat si pembaca ini berpikir dan berimajinasi untuk memunculkan seperti apa sih gelombang yang dia maksud dalam karya tersebut dan komunikasi tersebut. Kemudian yang kelima itu untuk membuat lebih dramatis, ya.
Sebenarnya ini udah saya sebutkan di awal tadi, itu lebih membuat cerita ataupun suatu kabar yang dikabarkan itu lebih dramatis dan lebih mudah untuk mempengaruhi si pembaca tadi. Jadi kalau dramatis orang cenderung akan cepat mempengaruhi. Salah satunya itu film bisa bikin emosi ya, dan kadang-kadang kan orang nangis dengar menonton film dan menonton drama misalkan seperti itu. Ini membaca novel dan sebagainya, ini kadang-kadang nangis dan bikin moodnya turun atau naik, itu dipengaruhi dari salah satu yang bisa mempengaruhinya itu dengan membubuhi simbol komunikasi atau kalimat yang di dalamnya ada simbolnya. Ini akan membuat lebih dramatis gitu suatu karya tersebut, seperti itu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kalau kalian ada ingin bertanya silahkan di kolom komentar.